Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kita akan lanjutkan firman yang kita sudah dengar tadi pagi. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Firman-Nya, apakah telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi, kata Kain kepada Tuhan. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutangguh. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Nah, tadi pagi kita sudah membahas tentang penyembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habil. Bagaimana Kain dan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya Habil dan persembahannya itu diindahkan oleh Tuhan. Dan akibatnya Kain menjadi marah dan dia membunuh Habil adiknya. Sekarang setelah Habil dibunuh, maka Tuhan berfirman, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ingat, tidak ada satupun perbuatan kita yang akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa perbuatan kita tidak diketahui oleh orang-orang di sekeliling kita. Iya, bisa saja seperti itu. Tetapi ingat, masih ada Tuhan yang mengawasi kita. Tuhan yang menyelidiki sampai ke hati kita, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan yang harus kita perhatikan, firman Tuhan ini juga mengatakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sidang jemaat, jangan remehkan darah orang benar. Karena darah orang benar itu tidak pernah mati di hadapan Tuhan. Darah orang benar, di mana di dalam darah ada jiwa, itu selalu berteriak kepada Tuhan dan akan meminta keadilan. Di dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa orang-orang suci yang masih menunggu waktu penghakiman Allah selalu berteriak supaya Tuhan menyatakan keadilannya. Nah, di sini pun dikatakan darah Habil itu berteriak kepada Tuhan. Apa yang diteriakkan? Yaitu minta keadilan dari Tuhan. Sidang jemaat, hati-hati ketika kita berhadapan dengan orang benar, ya. Hati-hati ketika kita berhadapan dengan orang yang berotoritas. Seringkali yang menjadi penyebab kehidupan kita itu tidak mengalami peningkatan adalah karena kita tidak menghormati, kita menyakiti, kita memfitnah orang-orang benar. Ya. Dan ini seringkali tidak, kalau bukan karena Roh Kudus, seringkali tidak ada di dalam ingatan kita untuk mengintrospeksi diri kita. Bahwa kita sudah berbuat salah kepada orang benar, kepada orang yang punya otoritas. Ya,
Ini yang harus kita hati-hati. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dan selanjutnya, maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Nah, Kain dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah engkau, dikatakan. Sehingga dikatakan apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Anda bisa bayangkan kehidupan orang terkutuk sudah menggunakan tenaga semaksimal mungkin dan hasilnya tidak maksimal. Ya. Kalau kita bandingkan ya, di sini dikatakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Kita bandingkan dengan kitab Hagai. Bangsa Israel tidak tahu bahwa hidupnya sudah terkutuk ketika dia tidak mengutamakan Tuhan atau rumah Tuhan. Tetapi mereka lebih mengutamakan rumahnya sendiri atau kepentingan diri sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ini, ayat yang ke-5 mulai dari pasal yang pertama, Hagai. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, ini kita harus memperhatikan keadaan kita. Apakah kita ini hidup di dalam berkat atau di dalam kutuk? Ya, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, saya lompat ke ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya, yang sedikit itu pun hilang dari kita. Oleh karena apa? Dikatakan, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi renuntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Perhatikan kesamaannya dengan Kejadian pasal yang keempat yang kita bahas tadi pagi. Bahwa inilah yang terjadi kalau di sini dikatakan mengutamakan rumah kita sendiri daripada rumah Tuhan. Sama, Kain memberikan sebagian, ya, tetapi Habil memberikan yang terbaik. Dikatakan memberikan buah sulung, itu gambaran bahwa keseluruhan itu diberikan, ya. Nah, secara sederhananya, orang-orang yang hidup di dalam kutuk itu tidak akan maksimal. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Kalau kita mungkin ikut olahraga, kita tidak pernah juara satu. Paling juga dari tengah ke bawah. Ya. Kalau kita bekerja, kita akan melihat orang lain dengan apa yang dikerjakannya sama dengan kita, hasilnya berbeda. Orang lain mungkin mendapatkan pujian dari pimpinan, kita mendapatkan kemarahan dari pimpinan. Ini perbedaan yang sangat jelas. Kalau kita perhatikan kembali di dalam kitab Hagai, sangat mengerikan. Menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Makan tapi tidak kenyang. Atau lebih gampangnya sekarang, makan takut kenyang. Ya kan? Takut dengan sakit penyakit, takut karena punya penyakit. Ini gambaran
bahwa kehidupan orang tersebut hidup di dalam kutuk. Bagaimana dengan kitab Yeremia pasal yang ke-17? Intinya adalah kita itu tidak maksimal. Kalau saya bandingkan, ada dua pilihan kok. Yang kita akan pilih salah satunya. Orang-orang akan memilih, orang-orang akan mempercayai dan memilih. Apakah kehidupan kita seperti roda yang berputar? Ataukah kehidupan kita seperti menaiki tangga? Semua orang akan memilih atau mempercayai salah satunya. Kehidupan seperti roda yang berputar, baru lega sedikit, Anda tergencet. Atau seperti tangga yang terus naik, terus naik, terus naik. Coba lihat Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Fokus kita adalah orang yang terkutuk, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak menghasilkan. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Kan mengerikan hidup seperti ini. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, kekeringan, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, kesepian. Bandingkan dengan orang yang diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik, kemudian daunnya tetap hijau. Bagaimana mungkin tumbuhan dalam setahun itu daunnya tetap hijau, tidak mengalami kekeringan? Ini berkat. Jadi jangan selalu mengatakan, ya memang keadaannya seperti ini, mau apa lagi? Oh tidak. Ayatnya sudah jelas. Bahkan kalau kita mau mempelajari Alkitab, bukan hanya satu ini saja yang mengatakan daunnya itu tetap hijau. Di dalam kitab Mazmur pasal pertama pun dikatakan seperti itu. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Perhatikan. Wajar kalau tahun kesuburan, tetapi ini bahkan dalam tahun kering pun Tuhan menjamin kalau kita diberkati. Ingat tadi pagi, yang terpenting adalah pribadinya. Apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kain pribadinya tidak berkenan pada Tuhan, Habil pribadinya berkenan pada Tuhan. Jadi ketika orang yang berkenan ini pun mengalami tahun yang kering, dia tidak khawatir. Kenapa? Karena hidupnya adalah karena Tuhan, bukan karena tahun, bukan karena situasi. Ini yang harus kita perhatikan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Padahal kita lebih percaya bahwa ada waktunya menghasilkan buah, ada waktunya paceklik. Dan kemudian kita selalu mengatakan dalam keadaan apapun juga bersyukur. Itu baik, bersyukurnya baik. Tetapi ingat, janji Tuhan sebenarnya adalah dalam keadaan apapun juga kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati. Oleh karena itu, mari introspeksi kembali, perhatikanlah keadaan kita. Apakah kita ini hidup dalam berkat atau hidup di dalam kutuk? Kalau tentang kutuk penyembahan berhala, kita sudah bahas beberapa kali.
emosi yang tidak stabil, umur yang tidak genap, ya. Kegagalan di dalam pekerjaan, kematian muda, mati muda, ya. Sering mengalami kecelakaan, kerohanian tidak bertumbuh, pekerjaan tidak meningkat, selalu naik turun, naik turun. Itu adalah kutuk karena penyembahan berhala, kutuk generasi, ya, karena menyembah nenek moyang. Tetapi ini kutuk, ada kutuk yang lain ternyata. Ada kutuk yang lain. Bahkan kalau kita berbicara kutuk, kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 26 bahwa seseorang yang hidup dalam kutuk tidak akan bisa berubah kecuali karena bertobat. Kalau tidak bertobat, hukum dari kutuk itu selalu ditambahkan. Selalu ditambahkan. Anda perhatikan, lihat. Imamat 26 ayat yang ke-14 mulai. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam. Apakah kita sudah masuk ini? Batuk kering dan demam, ya. Kita sekarang yang lagi tren virus corona, COVID-19. Tapi ternyata sudah disebut oleh Tuhan. Kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu. Ya, bagaimana dengan adanya PPKM? Semuanya mengatakan susah-susah, kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, mengalami kekalahan. Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada yang mengejar kamu. Hidup di dalam ketakutan. Lihat, lari walaupun tidak ada yang mengejar. Sidang jemaat, bahkan sekarang kita ada di rumah sendiri takut. Biasanya berani ke pembantu, sekarang curiga dan takut kalau pembantu datang. Ya, ke gereja sudah tidak ke gereja, sembunyi di rumah pun takut pada pembantu. Kan ini aneh. Ya. Lari dalam ketakutan. Nah, perhatikan ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosa. Pertanyaannya, apakah kita bertobat? Kalau kita tidak bertobat, yang terjadi, kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, kemampuan diri kita sendiri, berarti kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan melipat kali gandakan 7 kali. Bukan hanya itu, setelah itu ayat 19-20, ditambahkan macam-macamnya kutuk. Ayat 21, kalau masih belum bertobat, ayat 21 perhatikan. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa. Sudah dilipat kali ganda pun sampai 7 kali, ditambah lagi ayat 22 sampai ayat 26. Kutuknya ditambah. Ayat 27, perhatikan kembali.
Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Kalau kita perhatikan selanjutnya, kutuknya ditambah lagi. Tetapi kita melihat 3 kali Tuhan mengatakan bertobatlah. Kalau tidak bertobat, aku akan lipat gandakan sampai 7 kali. Sedangkan ketika kita mengalami masalah, lihat, yang kita selalu usahakan bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Ketika kita bekerja tidak mendapatkan hasil, kebanyakan yang kita lakukan, kita ikut seminar bagaimana supaya berhasil. Kita belajar kepada orang yang lebih berhasil, kita minta tolong kepada orang yang lebih berhasil, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di manakah tindakan pertobatan? Jarang kita temukan. Jarang kita temukan. Bahkan seandainya kita mengalami kehidupan seperti roda yang berputar. Setelah masalah begitu lama, ya, dan tiba-tiba kemudian kita naik berkat, kita justru semakin lupa akan Tuhan. Dan kemudian kita kembali lagi turun. Kehidupan kita akan seperti itu terus. Jangan remehkan kutuk. Anda akan dibuat stres sampai pada akhirnya Anda ingin bunuh diri. Itulah kuasa dari kutuk. Kembali kepada pembahasan kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Apabila engkau mengusahakan tanah, ayat 12, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Kain bukan tipe orang yang pemalas. Kain orang yang rajin. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, apabila engkau mengusahakan tanah. Ini bukan diem loh. Ini mengusahakan. Ini bekerja dengan giat. Tetapi tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Bukan tidak ada hasil. Tetapi tidak memberikan hasil sepenuhnya. Kan bikin stres. Kita sudah berpikir kalau kita mengusahakan ini, maka hasilnya nanti segini, kita akan bisa bayar ini, kita akan beli ini, kita akan beli ini. Ternyata ketika sampai pada memetik hasil, hasilnya tidak sesuai dengan pengharapan kita. Bagaimana perasaan orang itu? Dan kebanyakan dari kita mengalami kehidupan yang seperti ini. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Sederhananya, kutuk itu tidak akan membuat kita berada di puncak. Anda tidak akan pernah sampai pada puncak keberhasilan. Anda tidak akan pernah sampai pada puncak berkat. Anda tidak akan pernah sampai pada puncak hubungan intim dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah sampai pada puncak kebahagiaan rumah tangga. Anda tidak akan pernah sampai pada puncak segala bidang yang Anda geluti. Intinya itu. Padahal keinginan Tuhan dengan berkatnya atas hidup kita, Dia menginginkan kita sampai ke dalam keadaan puncak yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena ketika kita sampai pada puncak, maka kita juga akan mengalami kepuasan, kelegaan. Bukan mengalami tekanan. Tetapi apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Anda sudah tahu bahwa pasti Kain menghadapi hal seperti ini, stres, tekanannya semakin hari,
semakin kuat atas hidupnya. Dan ini yang dialami oleh banyak orang. Ini yang dialami oleh banyak orang. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Bagaimana kalau kita lihat lagi di dalam kitab Maleakhi? Maleakhi pasal yang ketiga. Ketika Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini berkat. Rencana Tuhan adalah memberkati kita sampai berkelimpahan. Tetapi umat Tuhan tidak tahu bahwa dirinya sudah kena kutu. Ya. Ayat 9 mengatakan kamu telah kena kutu. Umat Tuhan banyak yang tidak tahu. Umat Tuhan menganggap biasalah, kadang berhasil, kadang gagal. Tetapi tidak biasa di hadapan Tuhan. Karena rencana Tuhan yang seharusnya adalah berkat berkelimpahan. Dan kalau kita perhatikan juga, sebenarnya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kecuali kita sendiri yang tidak mau masuk atau menerima rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Dikatakan ayat 11, kalau kita hidup dalam berkat, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Berarti kalau kita hidup dalam kutuk, maka belalang pelahap akan datang pada kita. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Hasil tanah kita tidak habis kalau kita hidup dalam berkat. Kalau kita hidup dalam kutuk, maka hasil kita akan dihabiskan. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Seharusnya kita penuh dengan sukacita kalau kita hidup dalam berkat. Tetapi karena kita hidup di dalam kutuk, maka pohon anggur yang melambangkan sukacita pun itu akan habis. Dan ketika orang melihat kita, orang akan geleng-geleng. Kok bisa ya seperti itu? Tetapi kalau kita hidup dalam kutuk, dalam berkat, maka segala bangsa akan menyebut kita berbahagia. Sidang jemaat. Jadi, ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang biasa saja, tetapi banyak kasus sebenarnya. Intinya sederhana, apakah kita hidup dalam berkat atau hidup di dalam kutuk? Menghasilkan, tapi tidak pernah sampai puas untuk menikmati. Sebagian hilang. Bahkan yang kita nikmati pun tidak akan membuat kita puas, dikatakan. Minum, tetapi tetap haus. Makan, tetapi tetap lapar. Kembali kepada Kejadian pasal yang keempat, ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, ingat, bukan tidak bekerja, tetapi sudah bekerja. Kata mengusahakan berarti bekerja sungguh-sungguh. Mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Seharusnya ini memberikan hasil sepenuhnya. Di sini ada kata memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Berarti dulu apa yang diusahakan Kain itu menghasilkan sepenuhnya. Tetapi sekarang tidak lagi. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Dan kita tahu ini, bahwa bangsa Israel ketika hidup di dalam kutuk, mereka dibuang dari tanah perjanjian. Tetapi sekarang,
ketika gereja dibangkitkan oleh Tuhan, itu pun membawa dampak. Bangsa Israel dikembalikan lagi ke tanah perjanjian untuk menantikan penggenapan di mana semuanya akan selesai. Sidang jemaat, ini waktunya. Bahkan sekarang bangsa Israel banyak yang sudah menerima Yesus sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Ingat, jangan berpikir bangsa Israel adalah orang Kristen. Mereka adalah penganut agama Yahudi. Ya. Beda dengan Kristen. Bahkan untuk membuat bangsa Israel bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan, jauh lebih sukar daripada bangsa Indonesia menerima Yesus. Ya. Jangan salah mengerti. Engkau menjadi seorang pelarian. Anda bisa memperkirakan kejiwaan ya daripada orang pelarian. Tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutangguh. Orang yang hidup dalam kutuk itu akan selalu mengeluh. Bayangkan hukuman yang kutanggung itu lebih berat. Tidak seharusnya aku menerima hal seperti ini. Aku sudah melakukan yang baik. Aku sudah beribadah. Kok masih ngalami seperti ini? Kenapa? Berbicara kutuk. Ingat bahwa Tuhan akan membuat kita mengalami maksimal berkat yang berkelimpahan. Baru di sana kita akan mengalami kepuasan. Dan kepuasan ini juga yang akan menyembuhkan, yang menyehatkan tubuh kita. Kepuasan ini juga yang akan membuat kita semakin semangat di dalam bekerja. Kepuasan ini juga yang akan membuat kita semakin semangat di dalam beribadah. Tetapi kalau sudah tidak puas, sudah kecewa, sudah bersungut-sungut, maka semuanya akan hancur. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutangguh. Ini menggambarkan orang yang penuh dengan persungutan, bersungut-sungut, kecewa. Ayat yang ke-14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan. Bahwa orang yang terkutuk tidak akan pernah bisa ada di hadapan hadirat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Imamat tadi, pasal yang ke-26, bahwa dikatakan langit akan menjadi tembaga. Bumi, tanah akan menjadi besi. Itu artinya tertutup. Kita tidak akan pernah punya hubungan dengan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan tertutup, tidak akan pernah bisa mengalir. Karena langit menjadi tembaga. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, bahkan di dalam gereja pun, ketika gereja itu sudah terkutuk, maka tidak akan ada hadirat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan. Jangan berpikir karena gedung gereja maka pasti penuh dengan hadirat Tuhan. Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena kita sedang berbicara tentang ketaatan dalam ibadah. Ketaatan. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan. Bahkan orang-orang seperti ini, kalau berbicara dengan orang yang mengalami hadirat Tuhan, mereka tetap tidak bisa ngerti. Mereka tetap tidak bisa nerima. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah
akan membunuh aku. Kain tahu bahwa akibat dari dia membunuh adiknya, orang lain juga akan membunuhnya. Setiap kita juga mempunyai pengertian tentang hukum tabur tuai. Kita mempunyai pengertian itu. Sehingga Kain mengalami ketakutan. Dikatakan, kalau orang bertemu dengan aku, tentu aku akan dibunuh. Tetapi saya mau lebih menyederhanakan bahwa pada akhirnya kutu itu akan membunuh kita. Pada akhirnya. Baik secara rohani, baik secara pekerjaan, baik secara hubungan, apapun itu akan terbunuh, akan hancur. Itulah kutu. Tetapi luar biasanya, bahkan di tengah-tengah penghukuman, coba lihat anugerah Tuhan. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Di tengah-tengah penghukuman pun Tuhan masih menyediakan anugerah. Dia memberi tanda kepada Kain sehingga orang-orang yang bertemu dengan Kain tidak akan membunuh Kain. Ada anugerah Tuhan ternyata. Perhatikan di dalam kitab Hagai tadi. Di tengah-tengah penghukuman, Tuhan masih mengatakan, perhatikanlah keadaanmu sekarang. Kan tujuannya apa? Supaya bertobat. Kemudian dilanjutkan dengan, naiklah ke atas gunung. Bawa kayu. Bangun lagi. Bawa kayu. Ingat kita sudah bahas tentang kayu. Ketika kita membahas tentang marah. Kayu itu menggambarkan salib. Bahwa di tengah-tengah penghukuman pun Tuhan tetap mengingatkan, Tuhan lebih keras berteriak, bertobatlah, aku akan memulihkan kau. Itu loh tujuannya. Tetapi seringkali kita tidak menghiraukan seruan Tuhan seperti Imamat 26 tadi. Kalau kamu tetap tidak mendengarkan aku, maka aku akan menambahkan 7 kali lipat. Tetapi sebenarnya kuncinya kan mendengarkan. Ayo dengarkan aku, kata Tuhan. Aku akan mematahkan segala kutuk itu. Tetapi kalau engkau tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan aku akan menambahkan, melipat gandakan. Sebenarnya itu. Bukankah Tuhan sangat baik sebenarnya? Hanya sering kali kita tidak menghiraukan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Seandainya Kain tidak pergi dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Seandainya Kain terus memohon di hadapan Tuhan. Masakan Tuhan tega? Karena Tuhan kita adalah kasih. Yang jadi masalah adalah Kain pergi dari hadapan Tuhan. Sidang jemaat. Banyak orang-orang yang hidup di dalam kutuk. Bukannya lari memohon pengampunan, memohon berkat Tuhan. Tetapi mereka lari meninggalkan Tuhan. Sama seperti Kain. Ketika keadaan mereka semakin tidak baik. Penyakit mereka belum disembuhkan. Usaha mereka belum dipulihkan. Bukannya menanti-nantikan Tuhan. Bukannya datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka berbalik dan meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia akan mendapat kekuatan baru.
Bahkan terjemahan yang lebih tepat mengatakan, Tuhan mengganti kekuatannya yang lama dengan kekuatan Tuhan sendiri yang baru. Kalau saya sederhanakan saja, Tuhan akan mengganti segala kutuk menjadi berkat. Kalau saya sederhanakan. Dan setelah hidup dalam berkat, dikatakan, setelah Tuhan mengganti dengan kekuatan baru, orang itu akan berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Orang itu berlari dan tidak menjadi lesu. Bahkan kalau mau dikatakan lagi, seperti sayap Raja Wali yang akan membawa terbang lebih tinggi, lebih cepat. Berarti segagal apapun, sebangkrut apapun kita, dengan sayap Raja Wali yang sangat kuat, semakin cepat, semakin tinggi, pemulihan yang menurut manusia mustahil, itu menjadi mungkin. Sayang kita seperti kebanyakan, seperti Kain kebanyakan. Pergi dari hadapan Tuhan. Pergi dari hadapan Tuhan. Saya bahkan mau menekan, di tengah-tengah COVID seperti ini, seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Ya. Secara logika saja, bahwa setiap kita mau beribadah, bukankah kita semua mandi? Bandingkan dengan ke pasar. Yang di pasar sudah keringetan, yang kita ke pasar juga keringetan. Ya. Kok masih ke pasar kalau memang mau menyendiri, tapi ke gereja takut? Mau yang ke masjid, mau yang ke gereja, pokoknya yang beribadah saya percaya. Yang mau beribadah pasti mandi. Berarti kebersihannya lebih terjamin di tempat ibadah daripada di pasar. Daripada di toko. Apalagi di bengkel, kan? Tetapi lihat bahwa banyak orang tidak mengerti. Jangan menjauh dari Tuhan. Semakin keadaan kita tidak baik, semakin kita butuh untuk lebih dekat kepada Tuhan dan terus menanti-nantikan Tuhan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod. Nod artinya berkeliling-keliling. Berkeliling. Sama seperti tadi pagi kita bahas, Kain tidak mengerti tujuannya. Bahwa dia dilahirkan sebagai kakak Habil. Tujuan yang ditetapkan Tuhan adalah menjadi pelindung Habil, adiknya. Tetapi sebaliknya, Kain bukan melindungi Habil tetapi membunuh Habil. Sekarang pun di akhir cerita ini dikatakan, Kain menetap di tanah Nod. Dia meninggalkan Tuhan dan tinggal di tanah Nod. Dia hanya berkeliling-keliling, kelihatannya sibuk tetapi tidak menghasilkan. Kelihatannya jalan terus tapi tidak pernah sampai tujuan. Ini loh orang yang hidup dalam kutuk. Anda boleh perhatikan sekeliling. Orang yang hidup dalam kutuk bekerja terus, bekerja bukannya tidak rajin. Mereka rajin bekerja tetapi tidak ada hasil. Mereka bahkan tidak lagi mempunyai perencanaan. Akan beli rumah, akan ke sini, akan melakukan ini. Mereka sudah tidak punya lagi. Yang mereka pikirkan hanyalah yang penting bisa makan hari ini. Sudah tidak ada tujuan lagi. Hanya keliling, muter-muter. Sudah tidak ada tujuan. Sudah tidak ada target. Pokoknya kerja apa adanya. Orang nawari kerja, kerjakan, yang penting dapat makan. Hanya itu aja. Padahal orang yang punya perencanaan,
Mereka akan nabung untuk beli ini, untuk asuransi, untuk segala macam. Mereka semua punya perencanaan. Tetapi orang yang hidup dalam kutuk, pokoknya hanya bertahan hidup. Keliling terus. Ini sangat mengerikan. Dan Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod. Tetangganya Eden. Di sini dikatakan di sebelah timur Eden. Berarti sebelah tetangga. Bisa bayangkan lagi, orang yang selalu gagal, tetangganya orang yang selalu berhasil. Kerja terus lembur, ya, nyicil sepeda motor tengah jalan, sudah diambil lagi. Tidak bisa meneruskan. Di sebelahnya, kelihatannya tidak kerja, kok beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Di Nod bersebelahan dengan Eden. Berkeliling-keliling. Dan tetangganya kelimpahan. Oh, itu hati semakin sakit melihat itu. Itulah orang yang hidup dalam kutuk. Engkau akan sampai dalam taraf tidak bisa mengucap syukur. Engkau akan sampai dalam taraf seperti itu. Tetapi ingat, saya mau katakan, yang penting kita mau bertobat. Kita berbalik pada Tuhan. Karena rencana Tuhan bukanlah kita hidup dalam kutuk. Rencana Tuhan adalah memberkati kita dengan kelimpahan. Di musim-musim yang seperti ini pun, saya percaya kita semua melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saya pun mengalami bahwa orang yang memberkati saya lewat keuangan sekarang, yang tidak pernah saya sangka, itu mulai berdatangan. Tidak pernah sangka, bahkan ada juga yang saya tidak kenal. Walaupun mungkin kalau ketemu saya tahu orangnya. Saya tidak tahu dia dapat nomor rekening saya dari mana. Tetapi yang saya mau tekankan, hidup kita bukan berdasarkan musim. Hidup kita berdasarkan anugerah Tuhan. Itu tidak terpengaruh musim. Karena bahkan musim pun, kalau kita ada 2 musim, kalau di negara lain ada 4 musim. Dan saya mau katakan, bahkan musim pun, seluruh musim ada di dalam Kristus. Kalau Anda baca kitab Kolose, segalanya ada di dalam Kristus. Dan luar biasanya, Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, Alkitab juga mengatakan, Tuhan memberikan kepada kita iman yang mengalahkan dunia. Jangan terjebak dengan dunia. Kita mengalahkan dunia. Pelajari firman, renungkan firman, ucapkan firman. Itu mempunyai daya cipta. Engkau akan diberkati sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati kita.